Masih soal masakan berkuah nih, ini dia gulai Dion Mengkal alias gulai durian mentah khas dari Kabupaten Kerinci, Jambi. Rasanya manis dan seger loh, dengan aroma khas yang menggugah selera fans. Buah durian kaya manfaat, mulai meningkatkan imunitas tubuh, menjaga kesehatan tulang dan kulit. Sebelum masak, pisahkan biji dari daging buah durian. Durian yang sudah matang biasanya teksturnya lembek dan mengeluarkan aroma khas. Sayangnya, aroma menyengat pada durian ini tidak disukai oleh sebagian orang, fans. Menurut penelitian, bau menyengat pada durian ini disebabkan adanya kandungan sulfur volatil atau zat bau. Sebenarnya zat bau ini ada pada seluruh tanaman, fans. Tapi zat ini lebih banyak pada buah durian, sehingga baunya lebih menyengat deh. Durian juga disebut dengan king of fruit. Hal ini disebabkan adanya duri-duri yang mengelilingi pangkal batang durian. Jadinya mirip kayak mahkota yang dipakai para raja gitu, fams. Lanjut, haluskan bumbu. Kunyit jangan sampai ketinggalan ya, karena dapat memberikan aroma rempah yang khas dan mengurangi bau menyengat pada durian. Tumis deh bumbu rempah sampai aroma harum menyeruak. Beri santan yang berkhasiat menurunkan kolesterol, berat badan, dan menghilangkan kekebalan tubuh. Berikutnya, durian dan ikan, fams. Kalian gak boleh malas makan ikan ya, soalnya ikan bisa mencegah penyakit Alzheimer dan menurunkan resiko penyakit jantung. Kalau sudah matang, sajikan. Gimana jadinya ya kalau daging buah durian dicampur dalam kopi? Jadi deh, kopi durian. Kalau lagi ke Jambi, kalian wajib cobain nih. Fams, kandungan glukosa yang cukup tinggi dalam buah durian bisa sebagai pengganti gula pada minuman kopi loh. Katanya sih minum kopi durian ini nggak menimbulkan efek negatif kok. Justru bisa menghilangkan kantuk dan lelah. Keren ya? Oh iya, Kabupaten Kerinci Jambi ternyata dikenal sebagai penghasil kopi terbaik di Indonesia. Uniknya, kopi Kerinci memiliki rasa fruity, aftertaste yang manis, aroma rempah, dan bodi yang tebal. Gak heran kalau kopi Arabica Kerinci dinobatkan sebagai kopi specialty Indonesia terbaik di tahun 2017. Bikin bangga deh. Penyanggraian biji kopi menjadi proses penting pada pembuatan kopi bubuk. Tujuannya untuk menurunkan kadar air dan membentuk aroma serta cita rasa khas kopi. Setelah disangrai, biji kopi harus didinginkan dulu, lalu masuk ke dalam mesin penyaringan untuk memisahkan kotoran dan ampasnya. Lanjut, tumbuk deh. Proses penumbukan ini masih dilakukan secara tradisional loh. Biji kopi ditumbuk dengan alat penumbuk kayu bertenaga kincir air. Kincir air ini bisa menggerakkan balok kayu seperti ini nih. Keren ya, jadi lebih hemat energi. Katanya sih balok kayu ini diganti setiap 5 tahun sekali. Kalau kayu silindernya diganti 25 tahun sekali. Balok-balok alu ini sih paling hanya bertahan sekitar 1 tahun. Maklum, alu ini soalnya terus beradu untuk menghaluskan biji kopi. Proses penumbukan dilakukan sampai diperoleh kopi bubuk dengan ukuran partikel tertentu, fams. Butiran bubuk kopi mempunyai luas penampang yang besar, sehingga senyawa ini bisa melarutkan serbuk kopi dengan air panas. Hati-hati, fams, jangan sampai kena api ya. Begini nih cara menyajikan kepiting bakar khas Tarakan, Kalimantan Utara. Jangan ngaku pecinta seafood deh kalau belum mencicipinya. Hihi. Sebelum dibakar, tumis bumbunya dulu, fams. Masukkan deh kepiting. Sebaiknya cangkang kepiting harus dihancurkan supaya gampang disantap dan memudahkan bumbu masuk ke dalam daging kepiting. Lalu bungkus kepiting dengan aluminium foil. Bakar deh untuk menciptakan aroma bakaran khas. Kalau sudah, sajikan aja deh. Kalau nggak mau repot makan kepiting dengan cangkang yang keras, ada kepiting soka goreng nih. Masih dari kota Tarakan, Kalimantan Utara kok. Rasanya sama juaranya. Kepiting soka ini berasal dari jenis kepiting bakau, fams. Cangkang yang lunak karena proses pergantian cangkang kepiting. Soal manfaatnya juga sama kok.
Kepiting cangkang keras atau lunak sama-sama mengandung protein dan kalsium. Sebelum digoreng, kepiting harus dibersihkan, mulai dari lambung, usus, insang, dan hati dibuang supaya kita nggak keracunan. Nah, kalau sudah kuning keemasan gini, bisa disajikan. Tinggal hap. Tuh, nggak repot makannya ya. Fems, kepiting bakau hidup di ekosistem hutan bakau. Biasanya mencari kepiting dilakukan saat air laut sedang pasang. Kalau air laut lagi surut, perahu jadi sulit melintasi sungai yang diapi tanaman bakau. Untuk menangkap kepiting bakau, kita harus memasang perangkap yang disebut ambau oleh warga setempat. Jangan lupa pasang umpan ikan di tengahnya ya, lalu tebar ambau ke air. Setelah 1 jam, ambau sudah bisa diangkat. Nah, ini dia kepiting-kepitingnya. Lumayan nih. Oh iya, Fems, kepiting yang sedang bertelur tidak boleh ditangkap ya, untuk menjaga populasinya. Biasanya kepiting yang bertelur dibiarkan di kolam penangkaran sampai menetas dan berkembang biak. Pada kondisi lingkungan yang ideal, kepiting bisa bertahan hidup hingga mencapai usia 3-4 tahun. Untuk kepiting yang diekspor, beratnya juga harus di atas 300 gram per ekor. Bagi yang suka ikan gabus, nggak ada salahnya mencoba laksan dan celimpungan ini. Menu khas dari kota Palembang, Sumatera Selatan. Bumbu rempah yang khas cocok banget diolah bersama ikan gabus. Rasanya enak dan bermanfaat untuk tubuh. Katanya daging ikan bisa membantu meningkatkan kadar hemoglobin loh. Sekarang haluskan bumbu dulu, biar minyak alaminya menyedapkan masakan. Masukkan deh ikan gabus, disusul tepung sagu secukupnya aja. Fems, tepung sagu bisa membuat tekstur masakan berkuah menjadi kental loh dan renyah pada hidangan yang digoreng. Sekarang masukkan santannya, Fems, biar rasa masakan gurih. Oh iya, vitamin C pada santan murni dapat menjaga daya tahan tubuh loh. Asam laurat, asam kaprat, dan antimikrobanya bisa menangkal bakteri dan virus yang masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya, potong laksan biar kuahnya mudah meresap. Langsung tuang ke dalam kuah santan. Aduk biar bumbu matang dan meresap. Sip-sip, laksan siap disantap. Untuk bikin celimpungan, kunyit dan jahe langsung dihaluskan saja. Selain bisa menyedapkan masakan, jahe bersifat antiinflamasi dan antioksidatif yang bisa mengendalikan proses penuaan. Keren deh khasiatnya. Sekarang bikin adonannya deh. Perbandingan ikan gabus dan tepung sagu 1:2 biar hasilnya mantap. Kemudian rebus, Fems. Fems, nama celimpungan diambil dari kata cemplung yang berarti proses memasukkan bahan makanan ke dalam air rebusan. Pokoknya nggak ada proses tumis atau goreng deh, tinggal aduk sampai rata. Siapa mau coba? Wah, cantik banget nih buah dan sayurannya. Warnanya cerah banget. Tapi Fems, ini bukan sayuran, tapi kue mini Thailand dari kota Surabaya, Jawa Timur. Nggak cuma warna dan bentuknya aja yang unik dan cantik, rasanya juga ciamik. Cocok banget deh buat ganjel perut saat lapar. Oh iya, warna-warni pada makanan ternyata bisa meningkatkan selera makan loh. Salah satunya warna merah pada makanan ini. Penyebabnya warna merah dapat meningkatkan tekanan darah manusia dan detak pacu jantung yang membuat rasa lapar meningkat. Untuk membuat kue ini, pewarna makanan menjadi hal yang wajib, Fems, biar makin cantik. Sekarang rendam kacang hijau, Fems. Katanya nih, mengkonsumsi kacang hijau secara rutin dipercaya efektif, mengurangi keluhan pramenstruasi. Kacang hijau juga mengandung vitamin B, magnesium, dan biostrogen. Setelah direndam air selama 5 jam, langsung kukus untuk menjaga rasa, tekstur, sekaligus aromanya. Lanjut, haluskan. Jangan lupa campur santan biar rasanya gurih. Tuang ke dalam panci dan berikan minyak sayur supaya adonan mudah dibentuk. Beri pewarna makanan ya. For your info nih, setiap warna pada bahan makanan ternyata bermanfaat untuk tubuh. Warna merah banyak kandungan antioksidan lycopene. Dapat mencegah serangan jantung dan kanker. Kalau makanan berwarna hijau mampu memproduksi enzim pada liver, membantu membuang racun dari dalam tubuh tuh. Sekarang siapkan agar-agar, Fems, supaya tampilan kue mengkilat dan cantik. Jangan lupa garnish, Fems, biar mirip aslinya. Udah jadi nih.
Beh, enak banget nih. Roti dengan perpaduan es krim ini menjadi puff pastry es krim warna-warni. Sepintas kayak es krim roti, fams. Rasanya juara deh. Oh iya, puff pastry adalah sebutan roti yang dibuat secara berlapis-lapis. Teksturnya renyah dan rapuh, fams. Kayak hatiku kalau diputusin kamu secara tiba-tiba. Kok curcol sih? Hihihi. Katanya sih roti ini berawal dari budaya Mesir yang mengolah tepung dan air sebagai pembungkus daging. Kemudian pastry berkembang hingga ke Timur Tengah dan dibawa ke Eropa pada abad ke-7. Tepung juga punya banyak manfaat lainnya loh. Misalnya mengembalikan kilau barang logam, masker untuk mencerahkan kulit, pengganti sampo kering dan mempercepat proses pematangan buah alpukat. Kalau warna makanan merah bisa meningkatkan selera makan, lain lagi dengan warna hijau yang bisa merangsang keseimbangan otak dan mengarah pada sikap ketegasan. Warna ini biasanya berkonotasi ramah lingkungan dan menyehatkan, fams. Terakhir, paduan warna lembut yang menandakan rasa yang kaya, mendalam, dan kompleks. Kekuatan warna ini sering bekerja dengan baik untuk cita rasa makanan gurih, kaya, dan manis seperti coklat. Buat pecinta olahan kacang dan roti panggang, wajib cobain pizza kacang merah ini nih. Enaknya kebangetan deh. Hihihi. Kacang merah ini berkhasiat melancarkan pencernaan dan meningkatkan nafsu makan. Kandungan protein, serat, larut, dan karbohidrat kompleksnya bisa membuat kita kenyang lebih lama. Cocok banget deh bagi kalian-kalian yang sedang menjalani program diet. Nah, adonan roti pizza udah siap nih. Nggak perlu di-rolling segala. Cukup tekan-tekan kayak gini aja, sampai lebar. Berikutnya, beri lubang pada adonan supaya bagian tengah bisa matang sempurna. Langsung deh, kasih topping pizza. Jangan lupa kacang merah ya. Terakhir, oles saus pada bagian atas adonan roti. Oh iya, masakan khas Italia ini masuk ke Indonesia pada akhir abad 20 tahun 1980-an loh. Bukan dari Italia, pizza justru berasal dari Amerika, fams. Lama-kelamaan pizza memiliki topping yang beragam dan kini rasanya menyesuaikan dengan lidah orang Indonesia. Kacang merah nggak cuma bisa dimakan aja tuh. Buktinya kacang merah ini bisa sebagai alat bantu pijat. Kalian bisa mencoba pijat kacang merah di wilayah Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Biji kacang merah ini digunakan sebagai media pijat acupressure. Katanya sih acupressure sebagai teknik pengobatan tradisional dari Tiongkok. Teknik ini mirip dengan akupuntur, fams. Ada ratusan titik acupressure di permukaan tubuh. Tapi titik yang umum digunakan dalam teknik pijat ada pada titik H3. Letaknya ada di bagian lunak antara ibu jari kaki dan jari kedua pada kaki. Titik usus besar berada di bagian lunak antara jari telunjuk dan ibu jari. Dan titik limpa 6 di otot betis bagian bawah. Katanya akupressor ini punya banyak manfaat. Misalnya, mempercepat proses penyembuhan, meredakan nyeri, membuat lebih tenang, dan mencegah penuaan. Teknik akupressor juga mampu melemaskan otot-otot wajah, menstimulasi aliran darah, dan membantu peningkatan kolagen serta kecantikan, fams. Mantap ya! Iya, fams, kakaknya emang cantik. Jangan salfok juga dong. Kerajinannya juga nggak kalah cantik kok. Kerajinan unik ini terbuat dari limbah kulit telur loh, fams. Cocok banget untuk menghiasi sudut ruangan. Dalam pembuatan kerajinan ini, pisahkan cangkang keras dari kulit arinya. Biar gampang dipisahkan, basahin dulu cangkang telur. Selain bisa jadi kerajinan, cangkang telur ternyata bisa dimakan juga tuh. Cangkang telur ini kaya kandungan kalsium yang baik untuk tulang. Setelah dijemur selama 2 jam, siapkan pot dari tanah liat. Kemudian hancurkan cangkang telur. Kemudian campur dengan lem kayu sebagai perekatnya. Kalau sudah kering, oles dempul ke seluruh permukaan, biar permukaan pot lebih halus. Dempul bisa dicampur dengan cat warna supaya hasil akhirnya makin cantik. Permukaannya jadi lebih licin dan tahan lama. Cat warna juga berfungsi sebagai penutup rongga cangkang telur. Baru deh kita aplikasikan pada pot cangkang telur. Supaya kering, jemur selama 1 jam.
Langsung deh amplas seluruh permukaan potnya biar semua cat dempul rata pada permukaannya. Terakhir, semprot aja pakai airbrush berwarna bening biar tampilannya lebih mengkilat dan awet warnanya. Cantik kan? Perhiasan perak ini juga nggak kalah cantik loh. Biasanya para penari tarian Sweta Bangkaja selalu memakainya untuk menunjang penampilan mereka. Cantik-cantik kan? Dalam pembuatan perak, para perajin di sini masih menggunakan buah pling-pling sebagai perekat alami. Cara bikin perekat dari buah ini gampang kok. Tinggal tumbuk aja, fams. Lalu pakai deh. Kerajinan perak di Buleleng memang sudah ada sejak lama, tapi karena bahan baku perak yang harganya sering turun naik, membuat pengrajin beralih profesi. Hanya beberapa saja yang tersisa, salah satunya Bli Putu Sade. Meskipun masih menggunakan alat-alat tradisional, ia tidak mau berhenti berkreasi, dan hasilnya mampu bersaing dengan pengrajin perak modern. Terbukti loh, hasil karyanya cukup diminati, modelnya pun cukup unik dan tidak ketinggalan zaman. Bagus-bagus ya. Harga kerajinan perak ini bervariasi, mulai puluhan ribu sampai jutaan rupiah, tergantung besar dan kecilnya, hingga tingkat kesulitan pembuatannya. Oh iya, kerajinan perak ini diminati wisatawan asing seperti Korea, Jepang, dan Belanda. Keren gak tuh? Masih soal olahan seafood nih, kalian wajib coba seafood saus salak ini. Rasanya dijamin enak loh. Kalau kalian nggak suka seafood, kalian bisa menyantap oseng-oseng salaknya nih. Hihihi. Pems, salak yang mengandung beta-karoten ini juga kaya antioksidan, sehingga efektif mencegah kardiovaskular, stroke, dan kanker. Bahkan buah salak bisa mencegah sembelit, meningkatkan stamina, menjaga kesehatan mata, dan menjaga daya ingat. Keren ya? Sekarang kita intip cara bikinnya. Tumis bumbu utama dulu. Cabai merah juga wajib ikutan ya, biar warna dan cita rasa pedasnya makin menggugah selera. Disusul daun jeruk dan batang serai. Oh iya fams, batang serai ini ternyata bisa menurunkan tekanan darah, menjaga kadar kolesterol, dan membantu sistem pencernaan. Kalau sudah diaduk rata, tuang deh salaknya. Kalau bikin seafood salak, hampir sama kok. Bedanya, nggak pakai daun serai, melainkan jus salak murni. Tekstur buah salak yang renyah dan manis agak sepat bisa memberikan sensasi kenikmatan pada masakan. Sekarang kita bakar ikan, fams. Katanya daging ikan punya manfaat mengobati artritis, yakni penyakit autoimun yang bisa menyebabkan sendi dan otot meradang. Sip, seafood saus salak dan oseng salaknya udah jadi nih. Tertarik untuk coba bikin? Fams, tanaman salak termasuk dalam suku Palmae yang tumbuh berumpun. Batangnya hampir tidak terlihat karena tertutup pelepah daun yang tersusun rapat dan berduri. Dari batang berduri ini tumbuh tunas baru yang menjadi anakan atau tunas bunga dalam jumlah yang banyak. Tanaman yang tumbuh hingga ketinggian 7 meter ini termasuk dalam golongan tumbuhan berumah dua. Artinya satu tanaman hanya ada satu jenis bunga saja, jantan atau betina. Makanya perlu ditanam salak lainnya supaya berbuah ya. Kulit buah salak tersusun seperti sisik dan berwarna coklat. Makanya salak disebut juga snake fruit alias buah ular. Menanam salak nggak bisa sembarangan, fams. Butuh lahan yang gembur dan tanah berpori. Tanaman salak juga tidak terlalu suka dengan cahaya matahari. Kalau berlebihan terpapar sinar matahari, nggak bisa tumbuh dengan baik. Cahaya matahari yang pas sekitar 50% aja ya.
Nggak kerasa udah 30 menit aja nih. Besok kita ketemu lagi dengan informasi unik dan menarik lainnya. Ragam Indonesia, satu Indonesianya, berjuta kekayaannya. Sampai jumpa!